Iya. Kak Rifki masih belum gabung ke kelompoknya. Kak Rama, cek. Baik, nah sekarang untuk yang teman-teman sering lupa. Jadi sebelum kita masuk ke materi praktek ya, teman-teman sense of composition. Jadi melatih sense komposisi. Sebelum kita komposisi, nah kalau komposisi kan cara menata. Terus apa yang ditata? Yang ditata adalah unsur. Ada 8 unsur. Unsur yang paling kecil apa? Titik. Saat titik kemudian digores menjadi garis. Oke, ya. Kalau garis ini kemudian buntet, ya. Kalau di paint, kita gambar di paint, garis ini kemudian kita buntetkan sehingga nanti bisa diwarna ya, warnanya nggak bleber ya. Jadi ketika satu garis itu kemudian tertutup, saling menutup, nah saling menutup seperti ini namanya apa? Unsur Bidang. Bidang. Dengan siapa? Naswa ya. Siapa tadi yang bilang bidang? Tasya. Dit. Yang bilang bidang tadi siapa? Cewek. Dit. Naswa kah? Halo? Naswa apa di Tasya? Jadi Tasya Naswa. Saya bilang tadi, Miss. Oh, di Tasya, sorry. Ya. Sebutkan nama ya, di Tasya. Titik, garis, kalau buntet tertutup jadi bidang. Jika bidang tersebut ada namanya, daun, bulan, bunga, meja, batang, jari, dinamakan unsur Bangun datar. Bentuk. bentuk. Tadi yang ngomong siapa aja ini? Mayang sama Naswa. Naswa. Iya, Naswa yuk. Ya, teman-teman sambil diingat ya. Titik, garis kalau buntet jadi bidang, kalau bernama jadi bentuk. Satria. Kira-kira bentuk apa yang ada di sekitar Anda? Untuk meja, Miss. Ada meja, apalagi Kak? Kursi. Kursi. Di tubuh Anda? Tangan ini. Tangan. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika sudah ada istilahnya atau sudah ada formnya itu, ya form bahasa Indonesia bentuk ya. Baik, kalau misalkan kita sudah misalkan menggambar meja, bisa ditambahkan unsur apa lagi supaya lebih menarik mejanya? Warna, baik. Mau diwarna apa mejanya Kak Sarif? Hitam. Gambar meja waktu warna apa? Coklat. Ini ya, jadi realis ya, warnanya coklat ya. Boleh nggak kalau kita warnai yang lain? Boleh dong ya, bebas ya. Mau ditambahkan warna coklat. Ini warna apa ya? Jenisnya. Silakan. Warna coklat tergolong warna apa? Menurut teori Brewster. Teori Brewster itu ada yang merah, kuning, biru, roda warna. Dalam roda warna, warna coklat itu masuk warna apa? Tersier. Dengan siapa? Di Tasya. Di Tasya. Oke Kak, di Tasya. Tersier. Jadi kalau misalkan sebelum tersier ada siapa Kak? Tersier ini yang ketiga. Yang kedua siapa? Sebelum jadi tersier? Sekunder. Sekunder, dari kata second. Second itu kedua ya, sekunder itu kedua. Yang nomor satu istilahnya adalah Primer. primer. Optimus prime. Prime ya, utama. Primer, sekunder, and tersier ya. Merah, kuning, biru itu basic
ya, primer. Kemudian sekundernya masih ingat? Yuk silakan, siapa sekunder masih ingat warna? Hijau, Dari apa ke dengan apa, Satria? kuning sama biru, Miss. Kuning sama biru. Next. Orange, Miss. Dari apa, Kak? Merah ke kuning. Merah sama kuning. Dengan siapa ini? Oh, Arya. Oke. Satu lagi. Miss. Ungu, Miss. Dengan siapa ini? Jihan. Jihan. Jihan sama Safa. Ya, Jihan. Ungu dari warna apa? Dari merah ke biru. Merah dan biru. Sekarang, kalau misalkan saya bilang, warna ungu, komplementernya siapa? Warna komplementer dari ungu. Ketika ungu sekunder, maka komplementernya atau lawannya adalah primer yang tidak ada. Primer yang tidak ada. Kuning, Miss. Oke, sip, Satria, bagus. Ya, jadi ungu terdiri atas merah dan biru, maka komplemennya adalah kuning. Good job. Jadi teman-teman kalau mau desain itu kamu kalau pengen kontras ya, pengen kontras, kamu bisa pakai ungu sama kuning. Banyak misal kamu lihat di ini ya, di foto-foto itu kalau ada warna kuning pasti dia main-main sama ungu. Nih ya. Sekarang semuanya lihat ke Farhat. Nah, ini ya. Kita semua lihat ke Farhat. Terima kasih sudah menggunakan salah satu produk dari seni rupa, yaitu seni apa ini, Kak Farhat? Seni, saya ngambil di Google, Miss. Iya, maksudnya dia itu seni lukis, seni patung, seni apa? Oh, dari game ini, Miss. Seni grafis atau fotografis ya. Iya. Fotografis itu juga grafis. Grafis itu seni cetak, ya, seni cetak. Apakah cetaknya secara konvensional terprinting atau dia masih secara digital? Grafis, cetaknya masih digital ya. Berarti yang di belakangmu ini seni apa, Kak? Wallpaper itu seni apa? Seni Lukisan. emang dilukis? Oh, enggak sih, Miss, ya? Enggak. Jadi fotografis. Fotografi ya. Tapi apa itu memang foto atau gambar digital ya? Foto ya ini ya? Iya. Tapi dari game katanya. Iya, berarti gambar digital, Miss. Gambar digital. Oke ya. Berarti dia gambar digital ya. Kalau foto itu memang kita jepret kenyataan ya. Bermain dengan foto itu cahaya. Jadi mencetak dengan cahaya, fotografis. Itu ya. Baik, dari satu karya gambar lukis digital di belakang, kita lihat gambar pohon. Baik, ini kemarin keluar ya di PPS ya. Untuk warna gambar pohon, Farhat mungkin yang punya wallpaper, Ya. silahkan. Pola warna apa? Oh. Pada pohon. Harapan. 3, 2, 1. Temennya ada yang mau bantu? Pola warna apa yang digunakan untuk coloring, mewarnai dari pohon? Aku namanya Warna apa, teman-teman? analogus nggak sih? Warnanya cenderung harmonis atau kontras? Kontras. Setipe, cenderung dalam tipenya atau kontras, berkebalikan? Setipe. Dengan siapa ini? Sarif. Dengan Sarif. Cenderung setipe. Mana yang kamu rasa? Jadi kalau setipe itu misalkan gini, warna kuning sama orange. Warna kuning sama orange. Orange itu kan punya kuning. Warna hijau sama kuning. Hijau kan punya kuning. Nah, jadi ternyata 3 warna yang ada pada pohon ini semuanya punya kuning. Betul, Sarif ya. Jadi dia setipe. Ini Zaronisa sama Gevira ini. Halo, luar biasa ya. Sangat kompak ya. Bantuin temennya yang Zoom-nya lagi rusak. Nggak bagus. Gimana jadinya? Pola A. Analogus. Oke, baik. Analogus. Udah kejawab ya. Terima kasih. Dengan siapa ini? Zaro apa Gevira?
Zahra sama Gevira, Miss. Hasil diskusi ya, luar biasa. Ya, analogus ya teman-teman. Analogus artinya apa? Zaronisa Gevira? Paduan warna dengan warna-warna Berdekatan satu sama lain. iya berdekatan dalam roda warna ya, berdekatan dalam roda warna. Ya, bertetangga sebenarnya bukan hanya dekat ya, bertetangga. Jadi bisa tetangga kiri dan tetangga kanan. Jadi warna kuning tetangga kirinya hijau, tetangga kanannya orange. Sehingga dia disebut apa Farhat? Analogus. Analogus ya. Semoga kemarin waktu PTS jawabannya benar ini ya, warna analogus ya. Kalau komplementer seperti yang saya sampaikan tadi, kalau warna komplementer dia tidak punya warnanya atau ada punya warna tapi jauh ya Kak ya. Di gambar ini mana yang desain warnanya kontras? Gedung. Pakai warna kontras. Jadi dalam satu tampilan itu warnanya berbeda jauh. Oh, Di mana teman-teman? warna gerobak. Jadi kayak kelihatan banget. Ya, Safa? Yang merah biru itu, Miss. Merah biru di mana Satria? Di atasnya gedung, Miss. Di atasnya gedung. apa Ini. Pamflet. Di atasnya gedung. Ini tah? Merah biru. Ini ya? Iya. Ya, benar. Ya, jadi merah dan biru. Merah tidak punya biru karena sama-sama primer. Good job, Satria. Ada lagi yang kontras, komplementer di mana? Komplementernya tapi komplementer triad ya, karena dia membentuk segitiga. Merah, biru, kuning itu komplementer triad. Terus yang mana lagi? Safa? Biasanya kalau yang kontras ini sangat menyita mata, jadi kamu langsung menuju ke sana. Meskipun ukurannya kecil. Di mana Safa? Safa? Alvito? Yang mana Kak gambarnya Kak? Ya, Alvito? Ya. Di mana kamu bisa melihat tatanan warna yang kontras? Yang kontras itu yang gimana maksudnya? Kontras. Kontras itu apa artinya? Berkebalikan. Kontra, pro, kontra. Pro itu sejalan, setipe, harmonis. Kontra itu tidak cocok atau berkebalikan. Kontra itu sama seperti komplementer kalau pewarnaannya. Tadi disampaikan sama Satria untuk sekunder ungu. Sekunder ungu itu kan merah dan biru. Sehingga komplemennya adalah kuning. Jadi kalau warna ungu sama kuning itu kontra, nggak nyambung karena nggak punya kuning, nggak punya merah, nggak punya biru. Paham ya maksudnya Alvito? Jadi kalau kita lihat warna kontras, warna ya, unsur warna yang kontras itu ya nyempal kayak warna biru sama pink saya ini loh, baju saya hari ini. Kenapa baju warna birunya cuma sedikit? Ya supaya tidak bikin pusing ya. Kalau misalkan biru neon seperti ini saya perbanyak sedikit, warnanya kebanyakan, jadi ya bikin pusing ya. Nah ini ya, ini sistem warna kontras di baju saya. Pink, biru, kuning. Ya, pilihan warna untuk orang-orang yang pede biasanya kayak gitu ya. Pede, berani gitu. Lagi baju itu loh. Di sini loh, mana yo, Alvito? Warnanya itu kalau analogus kan setipe ya, jadi dia itu mirip gitu. Jadi dia harmonis. Harmonis itu cenderung aman ya, nggak yang center of interest gitu modelnya. Warna harmonis itu warna yang sama. Yang mana Alvito? Iki loh, baju itu loh. Anak rupa harus peka ini. Ketok iki loh. Gimana yang menyita mata? Maksudnya
jadi beda gitu loh, tempat yang beda sama yang lain. Yang mana? Jihan? Tuh, Apa? Bangunan yang warna putih, Miss. Oke, berarti di sini memang perbedaan warna putih di antara warna yang berwarna-warni. Perhatikan itu nanti masuk ke prinsip komposisi. Ya, jadi kontras. Kontras nanti akan membentuk ke pusat perhatian. Ya. Jadi kalau untuk kontras secara keseluruhan, kalau ini ya keseluruhan gambar, kamu lihat. Ini penataan sudah ya. Yang di tengah warnanya putih. Di luar sana berwarna-warni. Nah, ini adalah salah satu prinsip komposisi atau prinsip penataan. Oke, nggak berlama-lama, lama banget ya. Ini Kak, merah sama hijau. Ya. Sekunder hijau dengan primer merah, tapi di sini juga ada analogusnya, ada merah sama orange-nya. Tapi ini dua kubu yang berbeda ya. Kubu hijau sama kubu merah ini adalah kubu yang berbeda, kontras. Ini kelihatan banget ya kan? Langsung sebenarnya ya. Yuk lebih peka lagi. Baik, setelah diberi warna, kalau kamu lihat bagaimana ini gambar dua dimensi ini untuk gedung. Ada unsur apa di sini? Setelah bentuk dikasih warna supaya ketok mblekenuk, jenglong itu dikasih apa? Mblekenuk, Tekstur, jenglong. Miss. Ya, tekstur. Oh. Kalau tekstur itu permukaan, Kak Farhad. Kamu lihat di sini, di lantai paving, ya. Di gambar paving ini dibedakan dengan jalan aspal. Antara jalan aspal sama jalan paving itu tekstur permukaannya. Ya, terima kasih dari Farhad ada satu unsur tekstur. Ya. Tapi beda ya. Kalau yang bikin gedung ini jadi jeglong-jeglong, blekenuk, bayangan. Oke, bayangan itu tercipta dari apa, Kak? Cahaya, Faresta. Cahaya. Baik, saling melengkapi ya. Dari Faresta ada bayangannya sehingga kelihatan hidup. Ada bayangan itu nampak hidup ya. Jadi kayak beneran ada gitu ya. Ada bayangan karena ada cahaya. Ada yang terkena cahaya kemudian kena benda sehingga membuat bayangan. Berarti ini unsur pencahayaan. Ya, unsur pencahayaan. Semua lihat di Satria sekarang. Mana ini caranya ya? Semua lihat di Satria, mana nih Satria? Kita lihat background dia. Wah, ini ya. Pencahayaannya ini. Sebenarnya tembok di rumahmu itu warnanya satu apa banyak sih, Kak? Satu, Miss. Satu. Loh kok bisa banyak warna ini ya? Ini karena inilah unsur pencahayaan, teman-teman ya. Jadi ini kena tiang ini, tiang yang agak maju sehingga dia membentuk cahaya yang lebih gelap. Ya. Kalau bergradasi seperti ini namanya chiaroscuro atau gradasi gitu aja, gradasi cahaya. Kalau misalkan dia tipenya kayak siluet itu blok ya, jadi ada unsur pencahayaan sehingga dia lebih lengkap. Satu lagi belum terjawab ya, masih belum terjawab yang di gambarnya Farhad. Supaya kelihatan blekenok seperti ini, unsur apa guys? 3 dimensi. Tidak Satria sama Gelap Faresta. terang. Kenapa Kak? Gelap terang. Gelap terang itu pencahayaan. Nama lainnya. Jadi kan Ruang, Miss. ya dengan siapa? Ruang. Ruang, betul ya. Jadi ada ruang. Ini nambah tadi Faresta ya. Bagus. Ya, jadi unsur ruang, Kak. Unsur ruang. Di sini kita melihat ruangnya 3 dimensi atau 2 dimensi? 3. Tampilannya, visualnya. 3. Betul. 3 tapi semu ya. 3 dimensi tapi semu. Dengan siapa ini? Suaranya baru ini. Ulung. Yang jawab siapa? Yang ngomong 3 tadi? Saya, Miss. Iya, namamu siapa? Ulung, Miss. Ulung. Oke, pantesan suaranya ya. Baru ini. Oke. Ya, seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi totalnya ada berapa tadi? Ada 8. Kita lihat ini ada unsur ruang. Nah, ruang itu ada yang semu, ada yang nyata. Kalau kayak gini kan
Nah, ini semu ya. Kalau kamu pegang, kamu pegang layar kamu, ini adalah tidak ada blekenoknya. Jadi datar-datar aja, ya kan? Wah, hati-hati, 3D itu ada yang nyata, ada yang semu. Ruangannya itu semu dan nyata. Baiklah. Kemudian, nah sekarang sudah selesai nih unsurnya. Masuk ke prinsip komposisi. Diingat-ingat lagi materi kelas 11. Baik, sudah muncul prinsip seni rupa, prinsip komposisi ya. Oke, yang pertama ya prinsip adalah asas, cara untuk menata ya. Ya, baiklah, proporsi. Ya, proporsi itu artinya perbandingan ukuran. Jadi nanti untuk teman-teman bikin karya nanti bisa dibandingkan, kita akan bermain bidang ya. Jadi bidangnya itu kamu bandingkan antara bidang satu dengan bidang yang lain, apa ukurannya sama atau tidak sama. Itu aja ya. Baik, nah ini yang keseimbangan. Di sini nggak ada jenisnya ya. Baik, kalau teman-teman melihat dari karya kursi yang ada di depan ini, termasuk keseimbangan jenis apa? Asimetris, Miss. Kenapa kok asimetris, Kak? Karena kanan kirinya beda. Kanan kirinya beda, baik ya. Jadi kalau kita lihat kanan kirinya beda, asimetris A tidak, simetris itu sama. Bukan tidak seimbang loh ya, tapi tidak sama. Yang tidak sama apanya? Kanan kirinya. Sisi. Nama siapa? Suaranya halus sekali. Dengan siapa, Kak? Mela, Miss. Oh iya, Mela. Ya, kanan kirinya tidak sama. Asimetris itu konsepnya adalah saling menyeimbangkan. Ya, jadi di sebelah kanan dia punya kelebihan kekuatan apa, di sebelah kiri akan diseimbangkan dengan kekuatan pada daerah lain. Mela, silakan kamu apresiasi bagaimana penjelasannya. Bagian kanan yang menonjol, bagian mana? Atas, tengah, bawah? Atas. Bagian kanan yang menonjol bagian atas, Miss. Bagian atas, bagus. Ini ya, mencuat. Ini ya, pakai atas. Sementara yang sebelah kiri, bagian mana yang dimencuatkan? Sebelah kiri, bagian mana yang dikuatkan? Kamu lihat perbedaannya di sebelah kanan dengan di sebelah kiri. Yang di sebelah kanan dengan yang di sebelah kiri. Sebelah kanan kuat, sebelah kiri dilemahkan. Sebelah kanan seperti ini, sebelah kiri seperti ini. Bagaimana, Mela? Yang bagian tengahnya, Miss. Oh, kalau bagian tengah, enggak ya. Kalau tengah itu netral ya, kalau asimetris. Tengahnya netral. Kiri, Kak. Ini ya, langsung ya. Iya. Lihat bagian pegangan kursinya. Yang di sebelah sini wajar, yang di sebelah sini tidak wajar, alias meleot. Dibikin meletot. Nah, ini ya. Baik, ada asimetris. Kalau ada asimetris berarti ada simetris. Kemudian ada sentral atau radial. Radial itu seperti bunga matahari ya. Ada pusat, ada persebaran. Ya, ada radial atau sentral. Irama. Baik. Jika ini diulangi seperti ini ya, jadi bentuknya sama, jaraknya sama ukurannya. Ukurannya sama, bentuknya sama, warnanya sama. Irama apa itu? Irama? Repetisi. Repetisi, baik, repetitif sifatnya ya, jadi dia akan terulang secara persis, repetisi. Sarif, baik. Jika ukurannya ini makin besar, makin ya, ukurannya makin besar, jadi kecil, agak besar, besar, jadi nanti tambah lama tambah melebar. Kayunya, bayangkan kayunya itu jadi tambah lebar. Berarti kalau yang seperti itu pengulangannya masuk ke mana? Transisi atau oposisi? Ya, Firmandika? Transisi. Ya, jadi kalau pengulangannya ini
perhatikan pengulangan ya, berarti bentuk yang sama. Jadi ada kotak kecil, kotak sedang, kotak besar. Nah, kayak gitu ya. Kalau misalkan oposisi, ini opposite. Opposite itu lawan. Ya, oposisi itu opposite, berkebalikan. Kita kenal dari istilahnya ya. Baik, berikutnya. Nah, ini tadi yang dibilang sama teman kita tadi, Firmandika. Ya. Kontras. Ini kontras warna. Bentuknya sama, warnanya beda. Nih, klimaks juga disebut dominan. Sebenarnya antara kontras sama klimaks ini bisa disatukan dengan nama center of interest atau pusat perhatian. Ya, jadi nanti kamu dalam bikin karya juga harus mempertimbangkan di mana saya meletakkan pusat perhatian. Kalau di tengah, berarti simetris atau radial. Ya, kalau simetris atau radial, berarti kamu akan memilih di tengah. Tapi kalau kamu pilih asimetris, berarti pusat perhatiannya di tempat lain, bukan di center. Bisa di pojok kiri, pojok atas, pojok bawah, atau nggak pojok sih, bisa agak di seperti areal sepertiga, nah gitu ya. Nah, ini kesatuan. Oke, baik, ending. Baik. Nah, sekarang contohnya seperti apa? Tadi sudah ada 1 proporsi, 2 keseimbangan, 3 irama, 4 center of interest atau pusat perhatian, yang terakhir adalah kesatuan, unity. Nah, dalam rangka unity ini begitu teman-teman. Untuk yang kertas saya batasi hanya 2 warna ya. Apakah warnanya mau kontras atau mau analogus, atau kalau mau kontras cukup 2. Kalau mau analogus boleh 3. Kemarin ada yang nanya, Miss, kalau saya mau analogus kertas ya, warnanya mau kacet satu strip, oh boleh silakan. Cuman untuk yang kontras maksimal 2 warna supaya unity, nggak bingung ya, unity. Kamu lihat di karya di wallpaper yang di Farhad itu juga warnanya juga nggak aneh-aneh ya. Jadi antara merah merah maron, kemudian ada analogus, ya warnanya sekitar itu. Warnanya sekitar itu aja. Ya, sekarang kita cari contoh-contoh nirmana 3 dimensi. Nir artinya tidak, mana artinya makna. Jadi kita membuat karya yang tidak bermakna dan menghilangkan unsur apa yang tidak memiliki makna. Makna itu bentuk ya, kelamaan sudah. Jadi kita membuat karya yang tidak membentuk apapun. Kita tidak membuat bunga, bukan. Kita mau membuat daun, bukan. Kita membuat gedung, enggak. Ya, kita membuat sesuatu yang tidak ada artinya. Oke. Ini gampang ya, tinggal kamu cari aja. Nirmana 3D stick. Ada yang pakai stick es krim? Banyak kayaknya ya. Nah, kalau yang seperti ini nanti ke PKWU ya. Kita nggak PKWU ya teman-teman ya. Kita bukan bikin vas bunga, no. Ya, kita seperti ini, kita main-main. Nomor 1 yang harus dipegang adalah saat membuat karya, teman-teman harus berprinsip. Pertama, saya mau pakai keseimbangan apa? Karena ini nanti ada laporannya ya. Jadi saya mau pakai prinsip keseimbangan yang, nah ini kita lihat. Nah, ini contoh yang keseimbangan radial teman-teman. Ada pusat dan ada persebaran. Nah ya, ini juga radial. Ada yang pakai asimetris. Ini asimetris nih, kanan kiri nggak sama. Ya, jadi kamu mau pakai yang mana? Nah ini permainan titik, garis, dan bidang. Boleh dengan warna. Ini warnanya monokromatik ya, merah tua sama merah muda. Ini analogus, merah, oranye sama kuning. Nah kamu bisa juga kamu pakai tambahkan warna. Enggak juga enggak apa-apa ya.
Jadi yang perlu dipertimbangkan adalah saya mau pakai prinsip yang mana. Kemudian di mana saya meletakkan pusat perhatian ini. Ya ini cakep ya ini ya. Jadi kontras yang biasanya bentuknya seperti ini, kemudian di sini diberi kayak seperti tangga tapi berakhir di tengah. Sehingga nanti sepertinya kita akan juga melihat ke tengah ya. Karena bentuknya yang berbeda. Nah ini, kamu harus pintar-pintar menata di mana pusat perhatiannya. Kepengen di mana? Kepingin ya. Sense ya, sense. Sense artnya kita latih, sense komposisi. Oke, baik. Kayak gini. Ya, ada lagi pakai contoh yang pakai beting ya, pakai tusuk sate. Ya, banyak juga contohnya ya. Ini cakep ini. Sekarang itu di hotel ya, di perumahan itu yang tugu untuk masuk itu ya karya-karya yang tidak bermakna ya, nggak ada gambar, nggak ada bentuknya ya. Jadi karya-karya model kayak gini, cakep banget. Ini irama apa teman-teman? Tinggi, makin rendah, makin rendah, makin rendah, makin pendek nih. Seret. Irama apa ini? Siapa yang belum ya? Irama apa? Sabil, Raja Sabil. Ini, beting ini, tusuk sate. Ketinggiannya ada perbedaan sedikit demi sedikit. Diulang ya, dan dia pakai tusuk sate yang sama. Irama apa Kak Sabil? Oposisi wis. Oh, kok oposisi? Oposisi kan opposite, Kak. Kalau opposite itu tinggi dan rendah. Besar dan kecil. Ya. Kalau yang ini tadi dibilang sama Firmandika, apa teman-teman? Semakin rendah. Oposisi, transisi, repetisi. Transisi wis. Bagus, Sabil. Sip. Kemudian ada yang kertas. Wih, asik ya kita main-main. Ini pakai kardus, ini pakai kertas digunting-gunting. Ini pakai ya digunting juga terus ditekuk. Silakan, kamu mau pakai yang mana? Mau seadanya barang yang ada di rumah ya. Kemudian jangan lupa itu nanti di kardusnya, jadi alasnya itu nanti ditutup sama kertas hitam seperti ini ya. Jadi nanti ada ketinggiannya ya, alasnya itu sebenarnya kan kemarin kan 45 sama 45 kali 35 itu ketinggiannya dibikin 5 sentian atau 4 senti. Putih, oke. Ya, jadi ada panjang banget. Apa sih? Ya, seperti inilah ya. Ini 5 cm ya, guys. 5 cm. Wih. Ya, jadi ada ketinggiannya. Untuk apa displaynya kita akan seperti ini. Terus ini warnanya hitam. Ini jelek banget. Bisa dipahami untuk alasnya? Monggo sekarang silakan teman-teman bikin. Silakan cari di internet ya. Dari internet ini hanya inspirasi. Silakan teman-teman itu membuat kreasi sendiri berdasarkan inspirasi yang sudah kamu lihat. ATM, amati, tirukan dan modifikasi. Oke. Ada pertanyaan untuk tugas nirmana 3 dimensinya? Untuk mengerjakannya nanti ini ada waktu 10 menit, nanti tambahkan di rumah tambah 30 menit, kemudian di foto tampak depan, samping, sama atas sedapatnya ya, jadi sedapatnya. Kalau mau sampai selesai, kemarin di kelas 11 juga, Miss kalau saya garap sampai selesai boleh? Boleh, pokoknya nggak ganggu pelajaran yang lain. Pelajaran lain beres nggak apa-apa, tagihannya hanya setengah jadi ya. Mohon silakan ditunjukkan bahan-bahannya. Miss, Zoom-nya diarahkan ya. berarti ini sedapatnya. Ya, sedapatnya.
Ya, nanti ditambahi waktu 30 menit di luar jam pelajaran. Iya, Kak Ulum, sekarang silakan udah mulai nih ngelem ya. Ini saya tak kira ada yang masuk, guys. Saya bawa tembak. Ini. Miss, mau tanya, Miss. Ya. Itu kertas buffalo yang berwarna dibuat apa, Miss? Loh, kalau itu kan atau ya, Kak ya. Jadi atau. Kalau kamu pilih stick es krim, berarti stick es krim boleh tambah benang. Kalau pakai tusuk sate aja. Jangan dicampur. Kalau mau campur boleh. Mau stick es krim plus tusuk sate juga boleh. Ya, jadi jangan dipilih. Ya, alat dan bahannya silakan difoto. Alat dan bahannya difoto, cereng. Nanti tampak depan, tampak samping juga difoto. Ya, oke semuanya silakan foto. Alat dan bahan di foto. Alat dan bahannya juga difoto juga ya. Ini tadi Jadi kok arah kanan?
Kan